Assalamualaikum all my student from grade 4 Al-Farabi, Al-Ghazali and Al-Khwarizmi. Meet again with teacher Ella. Today we will learn about Salat Witir. Prepare your fikih book and open your book page 89 until 80. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Diharapkan kalian mampu memahami pengertian dan tata cara sholat witir. 2. Kalian mampu mempraktikkan dan melaksanakan sholat witir dengan baik dan benar. Keutamaan sholat tahajud. Baik anak-anak teacher yang soleh dan soleha, sebelum teacher membahas keutamaan sholat tahajud, teacher akan mengingatkan kembali ya mengenai pengertian dari tahajud. Nah, ada yang masih ingat tahajud itu apa? Sholat tahajud adalah sholat yang dilaksanakan di malam hari setelah bangun tidur. Hukumnya adalah sunnah ya. Nah, sholat tahajud itu yang paling baik. Waktunya kita laksanakan kapan? Ketika sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir itu kira-kira jam berapa sih? Nah, kalau sepertiga malam di akhir malam itu adalah dari jam 1 sampai jam 4 ya, menjelang waktu subuh. Itu adalah waktu terbaik untuk kalian melaksanakan sholat sunnah tahajud ya. Dan untuk sholat tahajud itu sendiri minimal adalah 2 rakaat, dan untuk maksimalnya atau banyaknya itu terserah berapapun ya, sekuat kalian. Lebih banyak rakaatnya, lebih banyak lagi pahalanya, dan lebih baik juga untuk kalian. Baik, sekarang teacher akan menjelaskan tentang keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang paling dianjurkan untuk dilaksanakan setelah sholat fardu. Oleh karena itu, pastilah banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari perintah tersebut. Di antara keutamaan sholat tahajud adalah yang pertama, sholat tahajud merupakan ciri orang yang bertakwa. Mengapa dibilang demikian? Karena orang yang soleh, orang yang bertakwa, biasanya ia rajin melaksanakan sholat tahajud di malam hari ya. Bahkan sebelum tidur ia niatkan untuk melaksanakan sholat tahajud di malam hari ya. Sebagai contoh, orang yang paling soleh di dunia ini adalah Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Beliau setiap malam itu selalu melaksanakan sholat tahajud tanpa tertinggal ya. Bahkan beliau melaksanakan sholat tahajud itu berkali-kali sampai kakinya itu semua bengkak ya. Kenapa bengkak? Karena saking banyak rokaatnya yang beliau laksanakan untuk sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud yang kedua yaitu sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sunnah bagi umat Islam ya. Jadi setelah sholat fardu, sholat yang paling baik, sholat sunnah yang paling baik adalah sholat tahajud. Bahkan pada waktu terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud yaitu pada waktu sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun ke bumi ya, ke langit bumi untuk melihat siapa saja hambanya yang mendekatkan diri, yang bermunajat kepada Allah, yang berdoa kepada Allah dan memohon ridho Allah. Maka Allah berfirman, "Sungguh aku telah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan." Nah, kalian mau tidak doa kalian dikabulkan oleh Allah? Maka kalian harus belajar untuk melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Keutamaan yang ketiga yaitu sholat tahajud dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka dari itu kita harus belajar untuk melaksanakan sholat tahajud agar Allah memuliakan kita.
Oke anak-anak, kira-kira untuk sholat tahajud kalian sudah paham ya? Tinggal kalian laksanakan. Sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah dengan jumlah rokaat ganjil ya. Rokaat ganjil itu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Paling sedikit 1 rokaat dan paling banyak adalah 11 rokaat. Nah, sholat witir ini dilakukan setelah kita selesai melaksanakan sholat malam. Nah, coba kalian perhatikan ya. Sholat witir ini jangan salah kalian artikan. Sholat witir biasanya kan kita lakukan di bulan Ramadan ya setelah sholat tarawih. Nah ternyata sholat witir ini bukan hanya dilaksanakan setelah sholat tarawih di bulan Ramadan. Tetapi setiap malam kita juga boleh melaksanakan sholat witir ya. Sholat witir itu adalah sholat penutup ya. Sholat penutup sholat malam kita. Misalnya kalian kalau misalnya kalian capek ya, habis sholat isya boleh langsung sholat witir. Atau kalau kalian mau sholat tahajud, misalnya kalian tidur dulu, baru misalnya bangun lagi dan sholat tahajud. Nah setelah sholat tahajud itu kalian tutup dengan sholat witir. Dan jumlah rokaatnya harus ganjil ya. Jadi sekarang jangan disalahartikan kalau sholat witir itu adanya cuma waktu sholat tarawih atau pada waktu bulan Ramadan ya. Nah, berikut adalah anjuran Nabi Muhammad SAW mengenai sholat witir. Beliau bersabda, Qala sallallahu alaihi wasallam, Ij'alu akhira sholatikum bil-laili witra. Rawahul Bukhari. Artinya, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan witir. Hadis riwayat Bukhari. Maka ya sebaiknya kalian setelah sholat selesai di malam hari, baik itu sholat isya ataupun setelah sholat tahajud, kalian akhiri dengan sholat witir. Baik, sekarang teacher akan menjelaskan niat sholat witir dan tata cara sholatnya. Yang pertama, bila kita ingin melaksanakan sholat witirnya 1 rakaat, maka niatnya sebagai berikut. Usolli sunnatal witri rakaatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat witir 1 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya, 1 rakaat maka langsung begitu tahiyat akhir langsung salam. Nah, bagaimana kalau sholat witirnya yang 3 rakaat? Nah, untuk yang 3 rakaat itu ada 2 cara. Bisa kalian menggunakan salam 2 kali, artinya yang pertama kalian sholat 2 rakaat lalu sholat lagi 1 rakaat ya jadi 3, atau boleh langsung 3 rakaat sekaligus 1 salam ya. Nah kalau untuk yang 3 rakaat ini dibagi 2, begini niatnya ya. Niat sholat witir 2 rakaat. Usolli sunnatan minal witri rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kalau yang tadi 1 rakaat itu rakaatan ya 1, kalau yang 2 rakaat adalah rakaataini. Nah artinya aku berniat sholat 2 rakaat dari witir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah 2 rakaat salam lalu berdiri lagi 1 rakaat ya. Yang niatnya yang tadi yang pertama yang di atas. Nah sekarang untuk witir yang 3 rakaat sekaligus. Bagaimana niatnya? Yaitu usolli sunnatal witri salasa raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya aku berniat sholat witir 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah kalau yang untuk 3 rakaat sekaligus ini tahiyatnya juga hanya 1 ya di akhirnya, di rakaat ketiganya saja. Silahkan kalian pilih mau yang mana ya, sama saja. Sekarang waktunya penugasan. Your tasks are: Poin A, bacalah kisah berhikmah mengenai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada halaman 93 dan 94. Poin B,
Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Waktu terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud adalah titik-titik. 2. 3 keutamaan sholat tahajud yaitu titik-titik. 3. Sholat witir adalah titik-titik. 4. Jumlah minimal rakaat sholat witir adalah titik-titik. Yang kelima, jumlah maksimal sholat witir adalah titik-titik. Dan yang terakhir, tugasnya poin C adalah setorkan hafalan niat sholat witir yang 1 rakaat dan 2 rakaat menggunakan voice note. Silakan kalian kerjakan tugasnya ya. Okay, student, maybe enough for fikih lesson today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.